Halo, aku Okta. Di video ini, aku mau membahas mengenai pencemaran sungai di Bekasi. Sungai merupakan masa air tawar yang mengalir secara alamiah mengikuti alur yang pada akhirnya akan bermuara di danau ataupun laut. Saat ini, masalah pencemaran sungai masih menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Pencemaran sungai sendiri merupakan suatu kondisi di mana masuk atau dimasukkannya zat-zat, komponen, ataupun makhluk hidup yang sifatnya berbahaya dan mengancam ekosistem ataupun kualitas air di sungai tersebut. Di daerah Bekasi, tepatnya di Kecamatan Tambun Selatan, terdapat sungai yang mengalami masalah pencemaran tersebut. Dapat dilihat bahwa sungai ini memiliki air yang berwarna hitam dan mengeluarkan bau busuk. Hal ini disebabkan karena sungai tercemar oleh limbah-limbah domestik yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat setempat. Limbah domestik bisa berasal dari rumah tangga, kegiatan perdagangan, restoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, peternakan, dan lain sebagainya yang memiliki fasilitas saniter seperti bak cuci atau dapur, kamar mandi, dan lain sebagainya. Dari kegiatan tersebut, dihasilkan limbah domestik seperti air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja. Pencemaran oleh limbah domestik berkaitan dengan jumlah pertumbuhan penduduk. Berdasarkan hasil penelitian Prasetyo dan kawan-kawan tahun 2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Bekasi, jumlah penduduk yang berada di lingkungan Sungai Bekasi mencapai 252.398 jiwa pada tahun 2019. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka semakin meningkatkan beban polutan di air, membuat kualitas air menjadi buruk, dan mengakibatkan ekosistem menjadi terdegradasi. Berdasarkan hasil penelitian Suhardi tahun 2021, kualitas Sungai Bekasi termasuk buruk dan tidak memenuhi parameter kualitas air. Jika dibandingkan dengan parameter baku mutu kelas 1, berdasarkan PP nomor 82 tahun 2001, air yang kualitasnya baik tidak memiliki kadar BOD atau biological oxygen demand di atas 2 mg per liter dan kadar COD atau chemical oxygen demand tidak di atas 10 mg per liter. Namun, pada grafik tersebut ditunjukkan bahwa kadar BOD jauh di atas 2 mg per liter, begitu juga dengan kadar COD yang jauh di atas 10 mg per liter. Selain kadar COD dan BOD yang meningkat, parameter TSS atau padatan tersuspensi total juga meningkat. Parameter TSS dapat meningkatkan kekeruhan air karena berkaitan dengan kadar zat tersuspensi. Bagaimana dampaknya ditimbulkan dari pencemaran sungai tersebut? Kekeruhan air dapat menimbulkan estetika yang kurang baik. Selain itu, dapat menyebabkan mikroorganisme patogen berkembang. Kekeruhan juga bisa menghambat kemampuan fitoplankton dalam melakukan fotosintesis, karena jika air semakin keruh, maka sinar matahari yang masuk akan terhambat. Terhambatnya fotosintesis mampu mengurangi kadar oksigen dalam air yang akan mengakibatkan bakteri anaerobik mulai bertumbuh. Bakteri anaerobik mampu membentuk hidrogen sulfida atau H2S yang menyebabkan air sungai menjadi berbau busuk. Dampak lain yang ditimbulkan dari pencemaran limbah domestik adalah perairan mengalami eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan proses pengkayaan perairan oleh nutrien secara berlebihan, terutama unsur nitrogen dan fosfat yang berakibat tidak terkontrolnya pertumbuhan makrofita ataupun alga. Seperti pada Sungai Bekasi yang dipenuhi oleh eceng gondok karena kandungan nutriennya tinggi yang dihasilkan dari limbah domestik. Eceng gondok sendiri merupakan tanaman perairan tawar yang menyerap nutrien untuk pertumbuhannya. Upaya pengendalian pencemaran Sungai Bekasi adalah dengan melakukan pemilihan sistem pengolahan air limbah domestik atau SPALD yang tepat sesuai dengan karakteristik pencemaran sungai. SPALD sendiri merupakan serangkaian pengelolaan air limbah domestik dalam kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan limbah domestik.
SPALD dapat dilakukan dengan dua cara, yakni terpusat atau off-site dan setempat atau on-site. SPALD terpusat yaitu sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif, instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan permukaan air. Sedangkan SPALDS atau setempat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik terhadap lokasi sumber. Yang selanjutnya, lumpur hasil olahan diangkut menggunakan sarana pengangkut instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT. Selain melakukan pemilihan SPALD yang tepat, pemerintah Bekasi harus menata ulang kembali kebijakan pengendalian penurunan kualitas air sungai Bekasi dengan memberikan sanksi kepada industri yang belum mengolah limbahnya hingga mencapai baku mutu limbah yang disyaratkan sebelum dibuang ke badan air penerima. Jadi teman-teman, mari sama-sama kita menjaga kelestarian sungai agar tetap bersih, indah, dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian mengenai pencemaran sungai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.